Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apartheid dalam kesempatan kali ini. But the dirt road that runs parallel to this small country store marks the beginning of a location in the town of Nelspruit, the African location where natives are forced to live. Guys, pernah nggak sih kalian mendengar tentang politik apartheid? Singkatnya, politik apartheid merupakan sebuah kebijakan yang memisahkan kulit hitam dan putih di Afrika Selatan. Tapi kok bisa ada orang kulit putih di Afrika? Nah, kalian pernah nggak sih menonton acara sepak bola di televisi? Jika kalian perhatikan salah satu pemain tim nasional sepak bola Afrika, ada yang berkulit putih loh. Apakah ia bukan orang Afrika? Apakah ia pemain yang disewa dari negara lain? Faktanya, banyak orang-orang kulit putih yang menetap di Afrika Selatan. Bahkan di zaman dahulu, perbedaan warna kulit ini sering menjadi permasalahan hingga menimbulkan politik apartheid. Politik apartheid adalah politik pemisahan penduduk berdasarkan ras yang diterapkan di Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga 1993. Ras yang dimaksud di sini adalah pemisahan antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Tidak hanya itu, di dalam politik apartheid juga terjadi diskriminasi terhadap ras kulit hitam, di mana hanya orang-orang dari ras kulit putih saja yang mendapat hak istimewa untuk pendidikan, pekerjaan, hingga kekuasaan politik. Kok bisa sih politik apartheid ini terjadi? Memang bagaimana latar belakangnya? Jadi awalnya aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang kulit putih yang berada di Afrika Selatan nih. Nah, orang-orang kulit putih ini merupakan orang Eropa atau disebut juga sebagai kaum Boer yang menetap sejak lama di Afrika. Lalu, di awal abad ke-20, kebijakan apartheid pun dimulai oleh orang-orang berkulit putih, di mana kebijakan ini membagi Afrika Selatan menjadi 4 golongan, yaitu kulit putih, suku bangsa Bantu, kulit berwarna, dan orang Asia. Seiring berjalannya waktu di tahun 1924 sampai 1939, Partai Nasional telah terpilih menguasai Afrika Selatan sehingga memunculkan aturan-aturan baru seperti yang pertama, Undang-Undang Larangan Nikah Campur. Yang kedua, Undang-Undang Registrasi Penduduk. Yang ketiga, Undang-Undang Wilayah Kelompok. Dan dampak politik ada, tapi beberapa hanya timbulnya diskriminasi masyarakat yang mempengaruhi aspek politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Semenjak itu, lahirlah gerakan-gerakan yang menentang adanya politik apartheid. Contohnya yaitu ada gerakan African National Congress yang salah satu anggota aktifnya yaitu Nelson Mandela. Nah, karena telah menimbulkan banyak gerakan rakyat, lalu ditambah lagi dengan kecaman dan dari dunia internasional, akhirnya politik apartheid ini pun berakhir, guys. Kemudian, pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden Frederick Willem de Klerk mengumumkan penghapusan sistem politik apartheid di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan. Selain itu, ia juga berjanji untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden tanpa pembatasan rasial. Hingga akhirnya, di tahun 1994 diadakan pemilu presiden yang dimenangkan oleh Nelson Mandela. Meski kemenangan Nelson Mandela ini resmi menghapuskan politik apartheid, tetapi jejaknya sudah terlanjur membekas dan menyisakan luka di hati warga kulit hitam. Oleh karena itu, untuk mengobati luka warganya, Nelson Mandela mulai membentuk Undang-Undang Peningkatan Kesatuan Nasional dan Rekonsiliasi. Dari sejarah politik apartheid, kita jadi mendapat pelajaran bahwa sesuatu yang bersifat rasisme tidaklah baik bagi kehidupan. Bahkan, rasisme sering menimbulkan dampak negatif. Namun sayangnya, hingga kini masih banyak sekali bentuk-bentuk diskriminasi dan rasisme yang terjadi di sekitar kita.
sedikit penjelasan politik apartheid dari kami. Terima kasih.